Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini saya bagikan kisah nyata seorang yang telah makrifat kepada Allah, yaitu salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Kisah nyata ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Suatu hari Fulan seperti biasa berjalan kaki, ingin membelikan makan minum anak dan istrinya. Dia berjalan seorang diri, melintasi suatu jalan raya, dan tempat yang dia lewati ada tempat pembuangan sampah, yang akhirnya Fulan itu kena dampak dari bau busuk sampah tersebut. Nah, setelah Fulan itu merasakan dampak bau busuknya menyengat di hidungnya, akhirnya Allah langsung berikan hikmah dari adanya ciptaan skenario Allah itu, yaitu adanya sampah di saat itu, menjadi suatu ilmu dan akhirnya berujung kepada zikrullah, ingat kepada Allah. Sampah itu ketika tidak segera dibersihkan, yang akhirnya bau busuknya menyebar kemana-mana, mengganggu penciuman orang-orang yang melintas di sekitar sampah itu adalah gambaran perumpamaan. Jika seseorang yang seringkali berbuat dosa tapi tidak segera mengimbangi dengan amal soleh, yang dengan amal soleh itu dia bisa membersihkan noda hitam akibat maksiat yang dilakukannya itu. Karena noda hitam kalau misalkan tidak segera dibersihkan dengan beramal soleh, akhirnya menutupi mata hati. Akhirnya terjadilah seperti yang disabdakan Nabi, jika hati rusak, niscaya seluruh jasad rusak. Yang maknanya hati yang tertutupi noda hitam karena maksiat, yang tidak segera dibersihkan dengan beramal soleh, akhirnya melahirkan amal-amal lahiriah, amal-amal yang dilakukan anggota lahiriahnya, tangannya, lisannya, matanya, telinganya, itu mengandung kemaksiatan tapi tidak disadari. Banyak orang yang hatinya ketutup tapi tidak tahu kesalahan atas apa yang dikatakan. Contoh yang sekarang lagi viral, seorang pemuka agama yang berada di atas panggung suatu majelis ilmu yang seharusnya dimuliakan, mengagungkan syiar-syiar tentang ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi, tapi ternyata diisi banyak bercandaan, dan bercandaannya ada olokan, kalimat-kalimat cacian kepada orang lain. Bahkan orang yang dicaci itu adalah orang yang tidak punya salah kepada diri beliau. Ketika mencari nafkah, dagangannya belum laku, lalu dikatakan goblok. Dia mengatakan itu bercandaan. Bayangkan, ini orang seringkali diundang masyarakat untuk ceramah
di panggung-panggung, dihadiri banyak orang-orang yang datang mendengarkan ceramah beliau, terkenal juga orangnya. Namun tidak bisa membedakan mana itu bercanda dan mana perbuatan durhaka. Karena sudah jelas Allah itu melarang memperolok orang lain, apalagi memberikan sebutan atau gelar yang buruk, yang akhirnya membuat sakit hati orang yang mendapat celaan tersebut. Nah, itu karena apa? Karena anggota lahiriahnya saja yang belajar ilmu agama, tapi kolbunya ketutup dengan noda-noda hitam maksiat. Tidak disadari, setiap ceramahnya selalu mengatakan kata goblok, bahkan ada kata-kata kasar yang lebih tidak senonoh, yang lebih kasar, dan itu pun diucapkan kepada orang yang lebih tua, seorang ibu-ibu yang juga sakit hati orangnya. Nah, beliau tidak menyadari hal itu adalah sesuatu dosa besar, padahal dia ngomong agama. Nah, seperti itu saudaraku. Kalau misalkan hati tertutup noda hitam karena bermaksiat, lisannya walaupun ngomong ayat-ayat Allah, tapi akan keluar kata-kata maksiat yang dia sendiri menganggap itu hal biasa. Nah, itu ibarat sampah yang tidak segera dibersihkan, numpuk-numpuk, akhirnya baunya menyengat mengenai orang-orang di sekitarnya. Dampaknya kepada orang-orang sekitarnya. Seperti juga penceramah yang hatinya tertutup noda hitam, cuman dia tidak sadar bahwa ada tutupan hati yang menimpa dirinya, akhirnya perbuatannya, anggota lahiriahnya menyakiti orang lain. Nah, seperti itulah salah satu contoh ketika fulan mencium bau busuknya sampah yang dia sebenarnya tidak menginginkan mencium itu, tapi tercium karena saking banyaknya sampah itu tidak dibersihkan, akhirnya berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini yang disebut kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi yang dimaksud wajah Allah itu adalah bahasa kiasan, bukan wajah zatnya Allah, bukan. Tetapi terkait dengan surat An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Dan juga terkait dengan surat Yusuf ayat 105, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi orang-orang yang terbuka mata hati, dia melihat banyak tanda-tanda kebesaran Allah itu di langit maupun di bumi, yang orang-orang tidak bisa mengambil hikmahnya walaupun sudah melihat dengan mata lahiriahnya karena mata hatinya buta, tapi fulan karena mata hatinya terbuka, dia mengetahui, tidak berpaling dari apa yang dilihatnya, dari apa yang diciumnya, langsung melihat suatu ilmu, diberikan pencerahan oleh Allah melalui kolbunya, sehingga dia berujung kepada firman-firman Allah, berujung kepada hadis-hadis Nabi, dan sekaligus Allah tampakkan contohnya. Allah berkalam-kalam kepada si fulan di dalam hatinya. Allah mengajaknya berkata-kata di dalam hatinya. Seperti itulah hikmah dari baunya sampah yang busuk yang mengenai hidung si fulan yang lagi berjalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.